Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia. Nah, ini ada sebuah informasi teman-teman ya. Nah, ini kabarnya ada SSCASN ya tahun 2023 dan perekrutan P3K maupun CPNS tahun 2023 ini terancam molor teman-teman. Nah, ini karena apa teman-teman ya? Nah, ini karena apa? Kita akan tahu penyebabnya seperti apa teman-teman ya. Oke, kita ulas bersama-sama teman ya. Oke, ini bersumber dari russellnews.com ya teman ya. Nah, ini dari Jakarta, seleksi CPNS dan CPP3K ya. 2023 bakal molor teman-teman ya. Kemenpan RB ungkap penyebabnya. Nah, ini teman-teman ya, penyebabnya apa? Langsung dari russellnews.com ya. Pendaftaran seleksi aparatur sipil negara atau ASN, baik itu calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja teman-teman ya, pada bulan Juni 2023 belum dapat dipastikan teman-teman ya, karena memang dari roadmap awal itu memang kalau tidak Juni akhir dan Juli itu sudah ada perekrutan untuk ASN maupun dari P3K atau CPNS teman-teman ya. Nah, ini karena apa teman-teman ya? Hal ini secara langsung diutarakan langsung Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kementerian, Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB Abba Subagja teman-teman ya. Ditegaskan Abba Subagja pembukaan seleksi CPNS dan P3K terancam molor dari jadwal karena disebabkan oleh validasi data formasi yang masih sedang dilakukan teman-teman ya. Nah, ini ternyata teman-teman ya. Karena memang ada validasi data yang belum sinkron dan belum fix ya, teman-teman ya. Untuk dari lembaga biasanya dari pendidikan dan kesehatan ini ya sangat rawan sekali teman-teman ya. Nah, kemudian semoga bisa selesai segera karena akan kami serahkan masing-masing formasi ke kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk melakukan seleksi teman-teman ya. Semoga kita nantinya lebih cepat, lebih baik teman-teman ya. Nah, pada tahun ini diperlukan sekitar 1 juta CPNS dan CPP3K teman-teman ya. Pegawai honorer juga akan diizinkan untuk ikut serta dalam seleksi nanti. Pemerintah juga akan membuka pendaftaran sekolah kedinasan teman-teman ya. Nah, rencana kebutuhan aparatur sipil negara atau ASN pusat dan daerah sejumlah 1.030.000 terdiri dari CPNS dan P3K yang masih dalam proses finalisasi teman-teman ya. Nah, ini diketahui pengadaan ASN di tahun 2023 sudah dipastikan Kemenpan RB, bahkan Menpan RB Pak Abdul Azwar Anas telah mengeluarkan SE nomor B-MTTSM.M.01.00/2023 tertanggal 14 Maret 2023 perihal pengadaan ASN tahun 2023 teman-teman ya. Memang seperti itu ada teman-teman ya. Oke, kita akan lihatkan teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini nomor suratnya sama teman-teman ya, langsung dari Menpan RB teman-teman ya, tertanggal 14 Maret. Nah, memang dalam pertanggal 14 Maret ini sudah ada pengadaan ya, halnya ya, aparatur sipil negara tahun 2023. Nah, ini yang terhormat pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK, instansi pusat dan daerah. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi, bagi yang belum tahu, ini sudah kita ulas sebelumnya teman-teman ya, untuk per 14 Maret ini, tapi kita akan bacakan lagi. Nah, ini dalam rangka pemenuhan kebutuhan aparatur sipil negara di lingkungan instansi pemerintah tahun anggaran 2023, maka setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan aparatur sipil negara yang mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah dengan penetapan Menteri PANRB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ya, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Jo
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 ya, tentang manajemen PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, teman-teman ya. Nah, kita akan lihatkan intinya saja. Nah, ini untuk instansi pusat, usulan kebutuhan berdasarkan pada peta jabatan yang telah ditetapkan oleh PPK dan memperhatikan jumlah ASN yang memasuki batas usia pensiun tahun 2023 serta kesediaan atau kemampuan anggaran dengan ketentuan sebagai berikut, teman-teman ya. Instansi pusat dapat mengusulkan kebutuhan CPNS dan P3K. Nah, kemudian usulan kebutuhan CPNS hanya pada jabatan di bidang kejaksaan, hakim, intelijen, serta dosen, teman-teman ya. Nah, untuk merujuk huruf A, usulan kebutuhan CPNS untuk jabatan pelaksana berpedoman pada Peraturan Menpan RB Nomor 45 Tahun 2022 dan Keputusan Menteri PNRB Nomor 1103, teman-teman ya. Nah, ini memang untuk CPNS tahun ini itu hanya 4 ini aja, teman-teman ya. Yang lainnya seluruhnya P3K, teman-teman ya. Nah, kemudian untuk instansi daerah, usulan kebutuhan P3K diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di bidang pelayanan dasar. Nah, pelayanan dasar ini apa aja? Pendidikan dan kesehatan pada satuan atau unit kerja di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar. Nah, usulan kebutuhan P3K diutamakan bagi satuan atau unit kerja yang dalam pengadaan ASN tahun 2022 tidak mendapat alokasi tambahan pegawai baru, teman-teman. Nah, seperti itu, teman-teman ya. Nah, usulan kebutuhan P3K untuk jabatan fungsional berpedoman pada peraturan menteri tentang nomenklatur masing-masing jabatan fungsional dan keputusan Menteri PNRB nomor 158 ya tahun 2023 dengan syarat kualifikasi pendidikan sesuai dengan rekomendasi dari instansi pembina, teman-teman ya. Nah, kemudian seperti ini, teman-teman ya, kebutuhan tenaga merujuk guru ya pada kebutuhan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ya, kemudian Ristek ya, teman-teman ya. Nah, ini kemudian untuk tenaga kesehatan merujuk pada data kebutuhan dari Kemenkes, teman-teman. Nah, ini harus diunduh dan sampai dengan 30 April. Nah, seperti ini, teman-teman ya. Seharusnya mulai tanggal 20 Maret ya 2023 sampai dengan 30 April. Nah, ini instansi wajib melengkapi dokumen. Nah, seperti itu. Nah, dalam hal ini instansi tidak menyampaikan usulan sampai dengan waktu yang ditentukan ya, paling lambat 30 April, kami menyatakan instansi saudara tidak melaksanakan pengadaan ASN tahun anggaran 2023. Nah, seperti itu, teman-teman ya, isinya intinya seperti itu. Nah, ini memang untuk validasi data ini masih diproses ya, nantinya akan diflorkan ke khalayak umum, teman-teman ya. Nah, nantinya akan diketahui berapa untuk per daerah yang akan merekrut P3K dan CPNS tahun ini, teman-teman ya. Oke, kita lanjut, teman-teman ya. Nah, SE tersebut salah satunya ditujukan kepada pemerintah daerah ya. Menpan RB meminta kepada instansi daerah untuk segera mengajukan usulan kebutuhan ASN tahun 2023. Hanya saja usulan kebutuhan pengadaan ASN ya 2023 berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh PPK dan memperhatikan jumlah ASN yang memasuki batas usia pensiun tahun 2023. Lalu kondisi geografis daerah, rasio jumlah penduduk kan ya dengan ASN, rasio alokasi anggaran belanja pegawai serta ketersediaan atau kemampuan anggaran. Nah, ini yang terakhir ini adalah yang penting, ketersediaan atau kemampuan anggaran. Karena memang nantinya anggarannya akan dibebankan oleh daerah melalui DAU ya, dana alokasi umum yang akan diterbitkan langsung oleh pemerintah pusat. Nah, seperti itu, teman-teman ya. Nah, dalam pengajuan usulan ASN 2023 daerah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut, yaitu adalah A. Usulan kebutuhan P3K diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di bidang pelayanan dasar, pendidikan, dan kesehatan pada satuan unit kerja di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar. Nah, usulan kebutuhan P3K diutamakan bagi satuan atau unit kerja yang dalam pengadaan ASN tahun 2022 tidak mendapatkan alokasi tambahan pegawai baru, teman-teman ya. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan yang nantinya buat perekrutan P3K. Jadi tidak asal, teman-teman ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat, teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.